Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan nikmat, anugerah, hidayah, dan semua yang kita rasakan ini karunia-Nya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat kesehatan, nikmat keluangan waktu, dan terutama nikmat iman dan Islam yang tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya, tidak ternilai harganya. Semoga nikmat-nikmat ini bisa kita syukuri dengan wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita umatnya ke jalan yang lurus, jalan yang terang, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak hanya kepada umat yang beriman, jasa beliau sallallahu alaihi wasallam juga kepada umat manusia seluruhnya, menunjukkan sistem peradaban baru yang lepas dari budaya, dari kebiasaan, dari sistem, dari sifat, dari karakteristik masyarakat jahiliyah yang penuh dengan kezaliman, kegelapan, kebodohan yang tidak bertepi. Semoga kita bisa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya, kemudian ketakwaannya, akhlaknya, perilakunya, dan kita menjaga sunnah-sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita kembali lagi ke pertemuan kita yang rutin di malam Kamis ini, Rabu malam, masih membahas tentang akidah, tauhid, tentang masailul jahiliyah, permasalahan sifat dan karakteristik orang-orang jahiliyah yang mungkin saja atau tidak bisa dinafikan itu masih menghinggapi masyarakat modern dengan berbagai bentuk dan metode dan macamnya. Kemarin pertemuan pekan kemarin kita membahas terakhir itu as-saminah wasitun wattasi'ah wasitun, 68 dan 69. Kita ringkas saja, kita refresh dengan secara agak cepat. As-samina wasitun az-ziyadah fil ibadah kafi'lihim yauma asyura. Yang ke-68 yaitu mereka menambahi penambahan fil ibadah, dalam hal ibadah. Dicontohkan di sini kafi'lihim yauma asyura, seperti perbuatan mereka di hari Asyura, hari 10 Muharram, yaitu mereka menjadikan hari itu sebagai hari raya, hari bergembira yang dirayakan dengan berbagai macam adat istiadat, bermacam perayaan, memakai baju baru, perhiasan, berbagi-bagi makanan, dan berbagai acara yang dilakukan di hari raya. Padahal hari itu hanya disyariatkan kita untuk
puasa atau ke amalan-amalan soleh yang lain, misalnya bersedekah, berzikir, bersolawat, dan amal-amalan soleh yang umum. Tidak mengkhususkan di situ menjadi hari raya. Yang ke-69 at-tasi'ah wasitun naqsuhum minha, mereka mengurangi ibadah yang sudah lengkap dikurangi, kalau yang tadi ditambahi. Katarkihim al-wukuf bi Arafah, seperti orang-orang kafir Quraisy yang tidak mau wukuf di Arafah ketika ibadah haji. Kenapa? Mereka menganggap mereka itu lebih mulia karena mereka penghuni Masjidil Haram, tanah haram. Mereka tidak sama kedudukannya dengan orang ajam atau orang di luar penduduk tanah haram. Jadi mereka nggak mau bergabung. Padahal syariatnya yang namanya haji wukufnya di Arafah. Nah, ini sifat dari masyarakat jahiliyah. Dua ini kita simpulkan 68 dan 69, yaitu membuat penambahan dalam ibadah. Yang ke-69 mengurangi ritual ibadah. Itu kita simpulkan kemarin dengan semua perbuatan yang disebut dengan bid'ah. Di situ kita bahas ada 6 hal yang menjadikan ibadah itu menjadi bid'ah idhofiyah. Bid'ah yang bisa ditambahi atau dikurangi atau dirubah bentuknya. Kemarin kita bahas dalam waktu, jumlah, kemudian sifat, jenis, sebab, kaifiyah. Yang pertama waktu. Kalau kita beribadah sudah ditentukan waktunya. Waktu sholat duhur adalah setelah matahari condong ke barat dan bayangan sudah condong ke timur. Waktu sholat subuh sebelum terbit matahari, tapi sudah terbit fajar. Kemudian waktu sholat asar ketika bayangan manusia atau bayangan benda melebihi dari benda aslinya. Jadi sudah sama kemudian melebihi panjangnya. Waktu maghrib yaitu dari tenggelamnya matahari sampai hilangnya mega yang merah. Waktu isya di waktu malam sampai, ada yang mengatakan pertengahan malam, ada yang sampai terbit fajar. Itu waktu-waktu sudah ditentukan, tidak bisa diotak-atik lagi, tidak bisa dirubah lagi. Kalau ada orang merubah itu, namanya juga bid'ah, dan itu sudah diyakini maka namanya bid'ah. Sholat duhur jam 10 pagi kebagian, sholat subuh jam 8 pagi kesiangan. Nah, kalau itu diyakini atau dirutinkan, maka itu disebut bid'ah. Namanya ibadah haji itu di bulan-bulan haji, bulan Dzulqa'dah, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Kita memasuki bulan haji. Kalau ini situasi normal, ini jamaah haji dari Indonesia, hari-hari ini sudah berangkat. Kloter-kloter pertama sudah berangkat, sudah pada berdatangan ke tanah haram. Nah, kalau ada orang berpendapat daripada menumpuk ibadah jamaah haji di suatu tempat yang sama, di waktu yang sama, kita buat menjadi lebih luas. Ibadah haji boleh sepanjang tahun, setiap bulan boleh ibadah haji. Nah, itu namanya bid'ah, merubah waktunya. Kemudian tempat ibadah haji sudah ditempatkan, waktunya ada di
tanah haram, Masjidil Haram, di Arafah, di Mina, sa'i di Safa dan Marwah. Kalau dirubah tempatnya, nah itu namanya bid'ah. Kemarin kita bahas, ada di Indonesia juga tempat-tempat yang dibuat mirip untuk latihan ibadah haji. Tapi itu hanyalah latihan, bukan ibadah haji beneran. Kalau itu dianggap beneran, maka itu namanya bid'ah. Atau pindah ke negara lain, atau pindah ke yang dekat. Nah, ini namanya bid'ah. Satu waktu, tempat, kemudian jumlah. Jumlah sholat itu, sholat maghrib 3 rakaat. Kalau dikurangi 2 atau ditambahi menjadi 4, itu namanya bid'ah. Kalau dilakukan dengan sengaja dan itu menjadi rutinitas. Waktu, tempat, jumlah. Kemudian sifat atau jenis dulu, jenis. Nah, kita akan, kemarin saya contohnya, nah ini mengulang. Kita akan menghadapi Idul Adha. Yang namanya kurban itu dari binatang ternak. Kambing, onta, sapi. Kemudian kerbau dikiaskan kepada sapi. Kalau orang kurban dengan hewan yang lain selain itu, nah itu berarti mengada-ada, mengganti jenisnya. Karena jenisnya sudah ditentukan. Kurban karena nggak bisa beli kambing, ya pakai ayam atau pakai kelinci. Karena nggak dapat sapi, pakai kuda, nggak bisa. Kambing sama dengan rusa gedenya, pakai rusa saja, nggak bisa. Jenisnya sudah ditentukan. Waktu, tempat, jumlah, jenis, ya. Kemudian sebab. Saya kemarin mencontohkan sebab sholat itu ketika kita masuk masjid. Kalau dijadikan keyakinan atau ketetapan bahwa setiap masuk kantor itu sholat sunnah dulu, nah itu namanya juga bid'ah. Kalau setiap masuk pasar sholat dulu, itu namanya bid'ah. Sebab. Yang terakhir kaifiyah atau sifat. Kita di Masjidil Haram, tawafnya dengan talbiyah, dengan baca doa-doa, dengan pakaian ihram. Orang-orang jahiliyah, mereka tawaf juga, tapi tawafnya dengan nyanyi-nyanyi dan tepuk tangan, dan tawafnya tidak pakai baju. Nah, itu kaifiyahnya sudah berubah. Nah, ini menjadi ibadah yang aslinya diperintahkan menjadi bid'ah. Karena apa? Karena ada penambahan atau pengurangan. Penambahan atau pengurangan atau berganti kaifiyah, tata cara atau jenis, dan kemudian waktu dan lain sebagainya yang telah disebutkan tadi. Itu standarnya dalam membahas masalah ibadah supaya tidak bisa ditambah dan dikurangi. Nah, sekarang kita membahas masalah yang baru, perkara yang baru, as-sab'un, 70. Di antara perkara orang-orang jahiliyah, sifat orang jahiliyah yang di sini disebutkan as-sab'un, yang ke-70 adalah tarkuhum al-wajib wara'an. Mereka meninggalkan yang wajib, ibadah yang wajib. Alasannya warok. Warok itu apa? Rendah hati atau rasa mencukupkan. Menuntut ilmu itu wajib. Saya kan tawadhu, warok, nggak perlu menuntut ilmu. Kalau saya menuntut ilmu, tolabul ilmi, malah nanti tambah pusing, tambah tahu. Saya harus ke sana, harus nggak boleh ini, nggak boleh itu. Wah, tambah sulit. Nah, itu namanya salah. Meninggalkan yang wajib, padahal menuntut ilmu itu wajib. Kalau di sini dicontohkan kayak tadi, orang ibadah di Masjidil Haram, tawaf, itu sudah ada tata caranya.
yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah dengan membaca doa-doa 7 kali misalnya, dengan memakai pakaian ihram. Menutup aurat itu wajib. Nah, orang-orang jahiliyah tawaruan, merasa warok, merasa rendah hati. Makanya tawafnya tidak mau pakai baju telanjang. Kenapa? Karena kami merasa tidak pantas pakai baju di tempat yang suci, di tempat yang disucikan, dimuliakan. Kami pakai baju yang dulunya baju ini kami pakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, nggak pantas kami pakai baju di hadapan Allah yang baju ini kita pakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan yang wajib, alasannya warok. Merendah hati atau merasa tidak mengunggulkan dirinya. Begitu juga hal-hal yang lain. Kenapa kok kamu nggak sholat? Sholat itu kan wajib. Saya takut dikatakan ria. Kalau sholatnya nanti kelihatan manusia. Kenapa nggak sholat jamaah? Ya saya kan di rumah itu supaya nggak kelihatan, supaya nggak ketemu orang, nggak dilihat orang. Kalau dilihat orang kan namanya itu ria. Lah ada lagi kok di rumah nggak sholat juga? Iya karena saya nggak mau ketahuan. Kalau di rumah pun nanti ketahuan, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Saya takut ria, nggak sholat. Enggak melakukan kewajiban atau meninggalkan kewajiban, warok katanya alasannya, enggak mau ria. Salah. Alasan-alasan orang jahil, orang yang bodoh. Begitu juga hal-hal yang lain. Seperti membersihkan diri, toharoh. Ada orang atau umat yang tidak mengikuti toharoh, padahal toharoh itu wajib. Jadi kadang-kadang kita itu disilukan atau dibuat takjub, dibuat kagum dengan kebiasaan atau prestasi dari bangsa-bangsa lain. Misalnya orang katanya yang pernah pergi ke Singapura, ke Jepang, karena di sana itu orangnya kafir semua tapi bersih. Tapi bersihnya mereka itu tidak menghilangkan yang najis. Bersihnya mereka tidak menghilangkan yang najis karena mereka tidak memenuhi unsur toharoh yang disyariatkan. Jadi kadang-kadang ya ini mungkin cerita dari orang-orang yang pernah pergi ke negeri yang kafir. Toilet di sana itu bersih, nggak berserakan, nggak bau, tapi nggak pakai air, nggak ada airnya, cuman pakai tisu. Orang kesini mungkin nggak tahu, nggak biasa. Jadi kadang-kadang tidak bisa membersihkan dengan tuntas. Jadi bahkan bangsa Eropa itu di abad 19 itu belum tahu tata cara mandi yang benar. Padahal Islam sejak 1400 tahun yang lampau sudah mewajibkan yang namanya mandi toharoh. Jadi bangsa Eropa itu belum mengenal mandi atau bersuci dengan benar. Itu di abad 18, abad 19 itu belum tahu. Nah, ini kadang-kadang kita masih dibuat kagum oleh orang-orang yang mengaku maju, modern dengan peradaban atau prestasi bangsa-bangsa lain yang tidak menggunakan syariat Islam. Begitu juga kalau di kita kadang-kadang karena kejahilan, ya namanya kan masail jahiliyah, perkara orang-orang jahiliyah, sifat orang-orang jahiliyah, meninggalkan kewajiban katanya untuk warok, rendah hati.
Jadi kadang-kadang kita melihat ada orang yang menempuh perjalanan, kalau dalam bahasa Jawa apa, ngelakoni ya. Itu kadang kan lihat saya kalau di pinggir jalan itu ada orang jalan bawa tongkat, bawa ransel, itu di pinggir jalan nggak mau pakai apa namanya kendaraan, pokoknya jalan terus, entah kemana dia punya tujuan. Dia kan meninggalkan kewajibannya, meninggalkan apa namanya mencari nafkah, meninggalkan kewajiban yang harus dia penuhi. Padahal tujuannya katanya dia pengen mendapat apa namanya kebaikan, salah satu bentuk kebaikan yang mungkin dia anggap sebagai ibadah. Ini karena kejahilan, karena kebodohan. Jadi yang namanya apa namanya prestasi umat itu, prestasi manusia itu apapun bentuknya, itu juga tidak boleh meninggalkan yang namanya kewajiban. Nah, jadi itu termasuk sifat atau karakteristik atau masalah perkara orang-orang jahiliyah. Lanjut, al-hadiyah wa sab'un, 71. Ini digandeng dengan 72, as-saniyah wa sab'un. Ini masih kayak tadi, mungkin agak-agak mirip dengan yang 68 69. Kalau tadi kan pembahasannya tentang bid'ah. Kali yang ini al-hadiyah was sab'un 71, ta'abbuduhum bitarkit thayyibati minar rizqi. Mereka beribadah dengan cara meninggalkan rezeki yang baik. Yang ke 72, as-saniyah was sab'un ta'abudum bitarki zinatillah atau zinatallah. Yang 71, mereka beribadah menganggap itu suatu bentuk mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan rezeki yang baik. Meninggalkan rezeki yang baik. Nggak mau pakai baju yang bagus, maunya yang lusuh-lusuh. Nggak mau makan makanan yang enak. Padahal halal. Tidak mau mengendarai kendaraan. Tidak mau memanfaatkan teknologi. Katanya itu sebagai bentuk ibadah. Karena ini semua itu kan campur tangan atau nanti akan menjadikan hatinya itu silau dengan dunia, dengan kemewahan. Jadi dia tidak mau tertipu, terpedaya dengan dunia, maka dia meninggalkan rizki yang baik. Yang 72, ta'abudum bitarki zinatallah. Mereka beribadah dengan meninggalkan perhiasan Allah atau kesenangan dunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan. Nah, ini adalah yang orang-orang yang menganggap mereka mendisiplinkan diri mereka atau mendidik. Kalau orang Jawa itu namanya tirakat, atau melatih diri dengan hal-hal yang susah, atau merasakan hal-hal yang berat. Maka mereka meninggalkan rezeki yang baik, tidak mau atau menolak, atau bahkan menghalalkan yang sudah mengharamkan yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu ketidaksukaan biasa, bukan sesuatu yang kemudian ketetapan yang dia mengatakan ini menjadi haram, itu nggak apa-apa. Misalnya ada orang tidak suka makan daging, nggak masalah, tetapi dia tidak mengharamkannya. Atau orang tidak suka minum minuman yang manis, nggak masalah. Kalau dia memang sedang tidak suka, tidak menyukai, tapi dia mengatakan itu tetap halal.
tetap halal. Tapi kalau orang itu mengharamkan, nah itu jadi bermasalah. Saya misalnya ada orang mengatakan dia itu haram kalau makan daging atau nggak boleh makan daging, dan itu dia anggap sebagai bentuk ibadah, nah, maka itu menjadi perbuatan yang dosa. Misalnya orang yang vegetarian, nah, maunya makan makanan yang sayur-sayuran saja untuk hidup sehat katanya, untuk diet katanya, boleh-boleh saja kalau itu memang kesukaannya, kegemarannya. Tapi kalau dia mengatakan, oh yang daging-daging itu menjadi haram baginya, nah itu menjadi bermasalah atau menjadi perbuatan yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang dikeluarkan untuk hamba-hambanya dan rizki-rizki yang baik. Ini ibaratnya orang itu ingin mencapai prestasi dalam ibadah, kemudian dia yaitu tadi melatih dirinya dengan sebuah latihan yang keras terhadap dirinya, seperti para sahabat yang didapati oleh Rasulullah SAW ketika mereka bertanya kepada kepada istri Rasulullah, bagaimana sih ibadah Nabi Muhammad SAW? Ya Rasulullah, ibadahnya begini, kalau sholat malam begini, puasanya begini, bersama keluarganya begini, berdakwahnya begini. Maka di antara para sahabat itu yang mengatakan, saya tidak akan pernah tidur, saya mau qiyamul lail setiap hari. Yang satu mengatakan, saya tidak akan pernah berbuka, saya akan puasa setiap hari untuk mencapai tingkatan ibadah. Yang ketiga, saya tidak akan menikah, saya akan membujang karena kalau menikah nanti repot, gak bisa ibadah. Nah ini semua dibantah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tadi yang mengatakan begini, yang mengatakan bahwa harus begini. Rasulullah SAW bersabda, ma balu aqwamun qalu kada wa kada. Kenapa ada orang-orang yang mengatakan mau begini, mau puasa terus, tidak pernah berbuka, mau sholat malam terus, tidak pernah tidur, dan tidak akan menikahi perempuan lakini. Padahal aku, Rasulullah SAW bersabda, usolli wa anam. Saya kadang qiyamul lail, sholat malam, tapi kadang juga tidur. Wa asumu wa uftir, kadang aku puasa, kadang aku juga berbuka. Wa atazawwaju an-nisa, aku juga menikahi perempuan. Itu adalah rizki-rizki yang baik. Maka Rasulullah SAW bersabda, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka, benci terhadap sunnahku, bukan termasuk golonganku. Nah, di agama lain ada sistem, ada orang yang memfokuskan dirinya untuk ibadah dan tidak mau menikah. Itu ajaran agama lain, dan itu tidak ada dalam ajaran Islam. Kalaupun ada ulama atau orang Islam yang alim, yang berilmu, yang ahli ibadah, dan sampai akhir hayatnya tidak pernah menikah, bukan berarti dia mengharamkan menikah. Cuman karena dia mungkin belum sampai ke belum sempat untuk menikah, sudah terlanjur dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak pernah membuat keputusan atau membuat hukum meyakini bahwa nikah itu haram. Nah, kalau
orang atau ajaran yang mengatakan kita harus totalitas dalam ibadah, tidak boleh menikah, harus fokus. Nah, itu bukan ajaran Islam. Karena Islam juga menghalalkan pernikahan dan itu rezeki yang baik. Nah, ini termasuk masalah atau ciri-ciri masyarakat orang-orang yang jahiliyah. Banyak sekali ayat-ayat yang memperingatkan kepada kita untuk jangan sampai kita mengharamkan hal-hal yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibatim ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan rizki-rizki yang baik yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kalian, dan jangan kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang yang melampaui batas. Jadi di dalam Islam tidak mengenal kerahiban, orang yang menjadi rahib yang mengkhususkan dirinya tidak tidak menikah. Kemudian ada orang yang kalau jahiliyah ada yang menjadikan binatang-binatang itu menjadi haram. Oh, ini tidak boleh dimakan. Oh, ini susunya tidak boleh diperah. Oh, ini tidak boleh ditunggangi. Nah, ini kan padahal semuanya halal, tapi oleh mereka dibuat aturan-aturan yang itu mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk sifat orang jahiliyah. Nah, itu 71 dan 72. Nah, sekarang 73 dan 74. As-salisah was-sab'un war-rabi'ah was-sab'un. 73 dan 74. Yaitu du'auhum an-nasa ila dhalali bighairi ilmin. Ini 73 as-salisa was-sab'un. Du'auhum an-nasa ila dhalali bighairi ilmin. Mereka mengajak manusia ke dalam ajaran kesesatan tanpa ilmu. Menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan tanpa ilmu. Yang 74, du'auhum iyyahum ilal kufri ma'al ilmi. Yang 74, mereka mengajak manusia ke dalam kekufuran dengan ilmu. Padahal mereka tahu yang mereka ajak itu kekufuran, kesesatan atau kemaksiatan. Dua ini berkaitan. Jadi kalau yang namanya orang jahil itu kadang-kadang ya itu kan manusia itu kan ada yang dia berilmu dan tahu bahwa dia itu berilmu. Ada yang berilmu tapi dia tidak tahu bahwa dia itu berilmu. Ada yang tidak berilmu dan dia tahu bahwa dia tidak berilmu. Mau saya itu orang bodoh, saya nggak mau ngomong macam-macam, nggak mau membuat ucapan atau pernyataan yang macam-macam karena saya tahu kapasitas saya. Yang terakhir yang 4 ini ya ini. Dia tidak punya ilmu tapi nggak merasa atau nggak tahu kalau dia tidak berilmu. Ya sudah, merusak. Mengajak orang lain ke dalam kesesatan tanpa ilmu. Apa akibatnya? Dia mengajak kepada ta'assub, fanatisme buta. Kalau bahasa kita pokoknya, dia nggak ada dasarnya. Yang kalau ada orang mengajari ya dikatakan udah nggak usah macam-macam, yang ada saja. Padahal yang ada itu dia nggak tahu ilmunya, tidak tahu dalilnya. Jadi kadang-kadang bahkan
orang yang pinter pun, orang yang berilmu pun kadang-kadang disesatkan oleh orang yang tidak berilmu. Contoh kasus di Indonesia itu dulu kan ada ajaran yang menyimpang, yang sesat, Lia Eden gitu, ajaran bahwa dia diangkat didatangi malaikat Jibril. Dia itu kan nggak punya ilmu, tapi yang mengikutinya ada yang dosen, ada yang S2, ada yang orang-orang yang secara akademis dia punya ilmu, ya, tapi mengikuti orang yang tidak punya ilmu ke dalam kesesatan. Sesungguhnya ini dua ini ayat gambaran dari ayat terakhir dari surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Yang 74 tadi, ghairil maghdubi alaihim. Ya, jangan engkau jadikan kami orang yang engkau murkai ya Allah. Siapa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia tahu ilmunya tapi dia tidak memakainya atau tidak mengikutinya, yaitu orang Yahudi. Dia tahu kebenaran tapi menolaknya, malah menyimpang, malah melawan, membangkang dari ajaran yang benar. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, yang 73 waladhdallin, orang yang sesat karena nggak tahu, pokoknya ikut, pokoknya rajin tapi dia nggak tahu ilmunya, rajin ibadah tapi nggak tahu ilmunya. Ini nanti permasalahannya menjadi orang-orang yang suka mendebat masalah agama tapi tidak tahu ilmunya. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmi wa yattabi'u kulla syaitanim marid. Dan di antara manusia ada yang mendebat, menentang fillahi dalam ajaran Allah, perintah Allah, bighairi ilmin, tanpa ilmu. Pokoknya asal bantah, asal nentang. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid, dan dia mengikuti setan yang pembangkang. Maka ini perbuatannya, asalnya, sebabnya dia membangkang tanpa ilmu, mendebat tanpa ilmu, dan mengikuti hawa nafsu yang dipalingkan oleh setan, mengikuti setan. Apa akibatnya? Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adabis sa'ir. Maka akibatnya ditetapkan baginya, karena dia berteman dengan setan, menjadikan setan itu sebagai pelindungnya yang dia ikuti, fa annahu yudilluhu, maka setan itu akan menyesatkannya, wa yahdihi, dan menunjukkannya kepada azab yang menyala-nyala di neraka. Ketika setan sudah berkata, kamatsali syaitani id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Seperti setan yang menipu manusia, menunjukkan, wahai manusia, ingkarlah, kufurlah, kamu hidup bebas, gak pakai aturan, gak pakai syariat, gak ada haram, semuanya halal, sesuai dengan hawa nafsumu. Falama kafara, ketika manusia sudah mengikuti ajakan setan, sudah kafir, sudah kufur, sudah ingkar, qala inni bari'um minka, aku berlepas diri darimu. Inni akhafullaha rabbal alamin, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditinggal dalam kesesatan. Ini banyak diulang-ulang. Itu di surat Al-Hajj ayat 3 dan 4, dan berikutnya di surat Al-Hajj juga di 8 dan 9. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmi wala hudaw wala kitabim munir.
Dan di antara manusia ada yang mendebat, menentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab yang memberi dia penerangan, penjelasan. Kemudian ada lagi surat Luqman ayat 6. Wa minan nasi may yashtarillah wal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Di antara manusia ada yang membeli yashtari lahwal hadis, kata yang melalaikan. Ini oleh sahabat Ibnu Abbas ditafsirkan nyanyian. Di antara orang-orang ada yang membeli nyanyian liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, bighairi ilmin, tanpa ilmu. Jadi di antara sebabnya ayat ini juga katanya, kalau zaman dulu ketika Rasulullah SAW itu berdakwah, menyebutkan ayat-ayat Al-Quran, membacakan ayat-ayat Al-Quran, orang-orang kafir Quraisy itu menyewa biduan, wanita, tukang nyanyi, bernyanyi-nyanyi untuk membuat orang itu tidak mendengar ucapan dakwah dari Rasulullah SAW yang mereka dengarkan nyanyian. Ya ibaratnya kalau zaman sekarang yang sini ada pengajian, sini ada orkes, seperti itu. Orangnya bising, orangnya tidak bisa mendengar petunjuk, tapi mereka lalai dengan kesesatan, dengannya bighairi ilmin. Enggak usah pakai ilmu, menyesatkan manusia. Kemudian model seperti ini juga mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Surah Ali Imran ayat 71. Wahai ahli kitab, janganlah kamu mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Dan kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian tahu. Ini yang ghairil maghdubi alaihim, ahli kitab, orang Yahudi. Dia tahu kebenaran tapi tidak mau mengikutinya, bahkan mengajak orang lain untuk tidak mengikutinya, menghalangi orang lain untuk tidak mengikuti kebenaran. Di antara bentuk, kalau zaman sekarang bentuk dari talbisul haq bil batil, mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, yaitu tadi salah satunya orang dipertunjukkan orkes, di situ membuka aurat, di situ ikhtilat, di situ ada minuman keras, tapi pembukaannya pakai assalamualaikum. Itu kan mencampur adukkan. Bahkan ada sebagian orang yang masih beralasan, ya tanpa ilmu, berdakwah katanya dengan metode, dengan cara musik dan nyanyian. Ini tentu tidak sejalan dengan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka orang ahli kitab itu kok bisa-bisanya orang Yahudi itu sudah tahu kebenaran, tidak mengikuti, tapi kok malah mengajak orang lain untuk meninggalkan yang benar dan mengikuti yang jelas-jelas salah. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Dan betapa banyak orang-orang ahli kitab Yahudi yang menginginkan mengembalikanmu dari keimanan setelah kamu beriman, pengen dikafirkan lagi, kembali kepada kekafiran. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim, hasad, dengki dari dirinya. Yang itu dapat hidayah, orang-orang yang lemah, yang bodoh-bodoh itu kok malah mengikuti kebenaran. Dia iri karena dirinya tidak mau mengikuti kebenaran karena kesombongannya.
Mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Setelah mereka tahu bahwa yang diikuti adalah kebenaran, tapi mereka tidak mau, kemudian timbul rasa dengki, rasa iri, diajak orang yang mengikuti kebenaran itu untuk kembali kepada kekufuran. Nah, inilah sifat kedengkian dari orang Yahudi. Nah, itu dua itu, nah, termasuk menyesatkan atau mengajak orang kepada kekufuran padahal dia sendiri tahu yang benar tapi tidak mau mengikutinya. Kalau dikatakan kepada mereka, bagaimana ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Kalau dikatakan kepada mereka, ditanyakan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, mereka menjawab qalu asatirul awwalin. Itu hanya hikayat, cerita, dongeng-dongeng nenek moyang saja yang enggak ada kebenaran. Nah, resikonya ini menjadi model-model seperti ini. Kita dalam masalah ibadah, orang berdakwah itu tergantung siapa yang didakwai, apa yang didakwahkan. Kalau kita mengajak orang kepada kebenaran, mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan akidah yang benar, yang lurus, yang murni, kemudian orang mengikuti, maka itu menjadi amal jariah. Begitu juga sebaliknya, ketika orang mendakwahkan kebatilan, kesesatan, maka itu menjadi dosa jariah. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri misla ujuri man tabi'ahu. Orang yang mengajak, mendakwahkan kepada petunjuk, kepada kebenaran, maka baginya pahala. Karena dia mengajak orang dalam kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, maka dia mendapat pahala atas perbuatannya. Dan pahala orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalik min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang sudah mengikutinya. Kita mengajak sholat, kita melatih anak-anak kecil atau mengajari anak-anak kecil atau anak-anak kita membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran, baca doa-doa, belajar sholat. Begitu mereka mengikuti kita, kita mendapat pahala dari amal soleh itu. Kita mendapat pahala ketika mereka bisa mengamalkan itu, tanpa mengurangi pahala mereka ketika melaksanakan ibadah. Begitu juga sebaliknya. Wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa mengajak kepada kesesatan, kedoliman, kana alaihi minal ismi, maka baginya dosa. Mengajak orang kepada kesesatan saja, kepada kedoliman, kepada kemaksiatan saja sudah berdosa. Ditambah kana alaihi minal ismi misla asamin man tabi'ahu, dia berdosa ditambah dosa orang yang mengikutinya. Orang yang dia mengajak orang berjudi, dia mengajak orang minuman keras, ketika mengajaknya saja dia sudah berdosa. Kemudian orang-orang yang mengikutinya ikut berdosa. Dan dosa orang-orang yang mengikutinya ditambahkan kepada dosanya tanpa mengurangi dosa-dosa pengikutnya. Dosa jariah. La yanqusu dzalika min asamihim syai'a, tanpa mengurangi dosa orang-orang yang melakukan itu. Dan model ini juga banyak sekarang. Karena kita sudah punya teknologi, ada televisi, ada siaran radio, media massa, ada media sosial. Nah, itu bisa menjadi pahala jariah, amal jariah, bisa sebaliknya menjadi dosa jariah. Kalau yang kita tampilkan ajakan, hidayah, petunjuk, kebaikan, nah, kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, meniru contoh Rasulullah SAW, insya Allah kita berpahala dan mendapat pahala orang-orang yang mengikutinya.
Justru sebaliknya, kalau yang kita tampilkan kemaksiatan, perbuatan dosa, perbuatan yang jelek, kita berdosa, kemudian kita akan menanggung dosa orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan maksiat tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ini mungkin yang bisa kita bahas. Jadi sampai 73, 74, yaitu orang-orang yang tidak berilmu mengajak kepada kesesatan, dan orang-orang yang berilmu mengajak kepada kekufuran. Orang-orang orientalis itu ketika merusak atau membuat pemahaman yang merusak akidah umat Islam, itu kan mereka mempelajari dulu ajaran Islam. Apakah mereka tahu kebenaran? Tahu bahwa Islam itu benar, tapi mereka sengaja merusaknya dari dalam. Begitu juga orang-orang liberal, apakah mereka tahu dalil-dalil kebenaran? Mereka tahu. Padahal mereka meyakini itu kebenaran, tapi sengaja mereka merusak akidah umat Islam dengan statement atau keputusan atau pernyataan-pernyataan mereka. Semua syariat Islam itu, hukum-hukum Islam, kata mereka, itu berlaku di masanya. Berlaku di masanya. Tapi dia tidak kekal. Tidak kekal. Kalau sekarang itu cocok, ya monggo, boleh diterapkan, boleh dilaksanakan. Kalau nggak cocok, tidak pas lagi, tidak pantas lagi, ya boleh ditinggalkan. Ini termasuk pernyataan-pernyataan orang liberal, sekuler. Kemudian ada yang mengatakan lagi yang lebih parah lagi. Ayat-ayat suci harus tunduk kepada ayat-ayat konstitusi. Padahal ayat konstitusi itu buatan manusia. Ayat-ayat suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dengan bahasa-bahasa yang kadang atau yang dianggap sebagai bahasa yang intelek, bahasa yang pinter, bahasa yang bagus, tujuannya untuk menipu manusia. Apakah mereka tidak tahu kebenaran? Tahu. Tapi hawa nafsu menghalangi mereka untuk menerima kebenaran. Semoga kita bisa mengikuti yang benar, yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti Al-Quran dan sunnah, mengikuti petunjuk yang benar, pemahaman yang lurus, dan dihindarkan dari segala bentuk khurafat, bid'ah, takhayul, yang itu bisa berasal dari orang yang bodoh atau bisa berasal dari orang yang pintar. Wallahu ta'ala a'lam. Hal min soal, apakah ada pertanyaan? Apakah orang yang sekolah di sekolah negeri yang mereka istilah, tapi niat mereka setelah sekolah ingin mendapatkan pekerjaan yang halal, apakah termasuk mencampur adukan kebenaran dan kebatilan? Pendidikan, ada yang yang masih pakai sistem yang umum atau sekuler, ada yang sudah pakai sistem pendidikan yang Islam. Kalau pendidikan yang Islam, di antara cirinya ya memisahkan antara pendidikan laki-laki dan perempuan. Mungkin dalam satu kelas, tapi ada pembatasnya, tidak bercampur. Apakah pendidikan yang masih mencampur itu masih termasuk mencampurkan kebenaran dengan kebatilan? Nah, ini karena ranahnya penguasa. Jadi kita tidak bisa mengatur itu. Kalau kita bisa mencari pendidikan yang Islami, yang syar'i, ya lebih baik kita pilih yang syar'i.
Nah, kalaupun dia berada dalam pendidikan yang model seperti itu, ya dia bisa hindari dengan semaksimal mungkin untuk tidak larut dalam ikhtilat dalam pergaulan. Kalau yang masih dalam kondisi seperti itu, banyak, tidak hanya pendidikan, banyak bidang. Ada bidang kesehatan. Nah, kalau kita periksa ke dokter yang ini apakah ikhtilat? Ya, kita bisa cari. Tapi kan kalau dalam kesehatan ada yang namanya darurat. Kalau orang tidak berobat, ya adanya itu kan tidak mungkin kita tidak berobat. Kemudian dalam sistem pemerintahan, pekerjaan juga ada yang model seperti itu. Tapi apakah itu mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan? Jadi kita agak terlalu keras kalau itu kita sebut seperti itu. Tapi usaha kita, kalau kita dalam lingkungan seperti itu, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari ikhtilat yang lebih jauh. Karena ya yang namanya usaha pekerjaan, orang bekerja itu kan juga wajib. Misalnya ada orang bekerja di pasar, namanya di pasar kan ada ikhtilat. Apakah karena ikhtilat dia jadinya enggak bekerja? Ya tidak. Tetap dia itu bekerja tapi juga menghindari ikhtilat. Atau di tempat-tempat yang lain. Wallahu taala alam. Jadi dalam memahami itu, jadi kita membuat tahapan-tahapan atau usaha untuk menghindari yang namanya percampuran antara pergaulan laki-laki dan perempuan. Wallahu taala a'lam. Nah, hal min soal, ada lagi yang ditanyakan? Walul. Ya. Nah, yang namanya tidak ada keinginan tidak berarti dia mengharamkan baginya. Karena di antara para ulama ada satu kitab itu Al-Ulama Al-Uzzab, para ulama-ulama yang bujangan sampai akhir hayatnya. Di antaranya Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Taimiyah. Mereka sibuk dalam ilmu. Imam An-Nawawi sibuk dalam mencari ilmu dan menyebarkan ilmu. Bukannya mereka tidak punya keinginan menikah, tapi mungkin takdir menentukan mereka belum sempat menikah. Tapi nggak ada statement satupun bahwa mereka menolak untuk menikah atau mengharamkan pernikahan. Jadi di dalam Islam tidak ada kerahiban orang menjadi rahib atau kesusteran orang yang menjadi perempuan yang tidak pernah menikah. Tidak ada. Yang namanya menikah itu termasuk takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tolak ukurnya berbeda-beda. Manusia punya latar belakang juga berbeda-beda. Tidak bisa kita menghukumi orang yang belum menikah berarti dia menolak untuk menikah. Jadi selama dia tidak berpendapat bahwa menikah itu haram, maka dia berarti masih menjadi menghalalkan atau mengikuti anjuran atau syariat Islam. Wallahu taala alam. Jadi tidak bisa dikatakan mereka menolak atau mengharamkan pernikahan karena nggak ada statement atau pernyataan seperti itu. Kalau kejadiannya ada tapi pernyataannya tidak ada. Wallahu taala alam. Hal min soal, ada lagi pertanyaan? Kita cukupkan? Nah, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.